Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syamsu dengan NIM 12/2030098. Bila saya akan memenuhi tugas UAS Ilmu Nahwu Putra Wasit, yaitu al-iqtiron jawab syarat bil fa. Al-iqtiron jawab syarat bil fa itu adalah jawab syarat yang harus disertai dengan fa. Nah, nanti akan ada pembagiannya kapan aja sih jawab syarat itu yang harus disertai dengan fa. Nah, sebelum memasuki dengan al-iqtiron jawab syarat bil fa, maka kita akan tahu dulu uslub syarat. Nah, apa aja sih uslub syarat? Yang pertama, uslub syarat itu adalah ada syarat. Apa sih itu adat syarat? Adat syarat itu adalah huruf syarat. Nah, nanti juga akan ada pembagiannya. Ada syarat yang bisa menjazmkan dengan ada syarat yang tidak bisa menjazmkan. Nah, yang kedua, uslub syarat itu adalah jumlah syarat. Nah, apa itu jumlah syarat? Yaitu sesuatu jumlah yang terletak setelah adat syarat. Nah, yang ketiga yaitu jawab syarat. Jawab syarat itu sesuatu yang terletak setelah adat syarat dan jumlah syarat, maka itu dinamakan jawab syarat. Oke, selanjutnya. Nah, ada syarat. Adat syarat itu ada dua pembagian. Yang pertama, adat syarat yang menjazmkan dua fiil. Apa aja itu adat syarat yang menjazmkan dua fiil? Baik, mari kita akan bahas. Nah, huruf atau adat syarat yang menjazmkan dua fiil itu ada 7. Yang pertama, in ta'mal, contoh. In ta'mal tanjah. Maka in ini menjazmkan dua fiil. Mana fiil yang dijazmkannya? Yaitu ta'mal sama tanjah. Apa tanda jazmnya? Tanda jazmnya itu adalah sukun. Kenapa sukun? Ya karena itu fiil sahih akhir. Selanjutnya man. Man yasro yahsud. Nah, man ini merupakan huruf syarat yang menjazmkan dua fiil. Nah, mana fiil yang dijazmkan? Yaitu yang pertama yasro, yang kedua yahsud. Apa tanda jazmnya? Tanda jazmnya itu adalah sukun. Yang ketiga, ma dan mahma. Contoh, mahma taqra yazidka ma'rifatan. Nah, mahma ini menjazmkan dua fiil juga. Mana fiil yang dijazmkan? Yaitu taqra sama yazidka. Apa tanda jazmnya? Tanda jazmnya sukun. Kenapa sukun? Karena itu merupakan fiil sahih akhir. Oke. Yang selanjutnya mata dan ayana. Mata ini juga menjazmkan dua fiil. Mana fiil yang dijazmkan? Yaitu yang pertama ya'ti, yang kedua yusafir. Nah, ya'ti itu apa tanda jazmnya? Tanda jazmnya itu hazaf. Itu hazaf huruf ilat. Yang kedua adalah yusafir. Apa tanda jazmnya? Tanda jazmnya sukun. Nah, yang selanjutnya aina, ainama, anna, dan haisuma yang bermakna untuk tempat. Contoh, ainama yasuddal amnu ta'umma tumaniyatu. Nah, yasudda, ainama merupakan menjazmkan dua fiil. Mana fiil yang dijazmkan dalam contoh itu? Yaitu yasudda dan ta'umma. Yaitu menjazmkan hazaf huruf akhir. Selanjutnya kaifama. Kaifama yang bermakna hal. Kaifama juga menjazmkan dua fiil. Mana fiil yang dijazmkan? Yaitu tu'amil sama yu'amilu. Yu'amilu tanda jazmnya itu adalah hazaf nun gitu. Yang kedua, yang terakhir adalah ayu. Ayu menjazmkan dua fiil. Mana fiil yang dijazmkan? Yaitu tanfa'i sama yashkuru. Nah, yashkuru ini apa sih tanda jazmnya? Tanda jazmnya itu hazaf nun, asalnya yashkurunaka gitu. Karena ada ayat, maka dia itu nunnya dihazafkan. Baik, selanjutnya ada syarat yang kedua. Pembagian ada syarat yang kedua itu adalah yang kedua. Nah, yang kedua itu ada syarat yang tidak menjazmkan. Gimana? Apa aja ada syarat yang tidak menjazmkan? Ada 5. Yang pertama, lau. Yang kedua, laula. Yang ketiga, amma. Yang keempat, iza. Yang kelima, lama dan kulama.
Baik. Lau itu contohnya lau ulijal maridu la syafai. Nah, lau di sini merupakan lau huruf syarat, tetapi dia tidak menjazmkan. Contoh, lau ulijal maridu la syafi. Nah, ulija di sini dia tidak jazm gitu, tidak mahal jazm. Tetapi dia itu menjadi khobar kana gitu nantinya karena ada di sini karena yang dihazafkan. Baik. Jadi kan sebagaimana dibahas tadi ada adat syarat yang tidak menjazmkan. Yang pertama laula. Yang kedua laula dan lauma. Contoh, laula tabibu la sa'ad halatul maridi. Nah, di sini laula merupakan huruf syarat tetapi dia tidak menjazmkan. Nah, atau bibu bukan jazm sekarang tetapi dia menjadi mubtada gitu. Yang ketiga, amma. Amma itu huruf apa? Amma itu huruf tafsil. Ya contoh, inni uhanni jami'an najihina ammal awalu. Nah, di sana ammal awalu fasa'akafituhu. Nah, kan di sana kan amma. Amma itu huruf syarat. Tapi dia tidak menjazmkan kan katakannya biasanya setelah ada syarat itu jazm tetapi sekarang enggak ketika huruf syaratnya itu laula, amma, iza dan lama. Contoh awalu itu tidak jazm tetapi dia bermahal sebagai mubtada. Yang keempat iza yang bermakna zaman mustaqbal. Contoh iza marita fazhab ila tayyibi. Nah marita tidak jazm gitu karena karena huruf syaratnya itu iza tidak menjazmkan itu. Yang kelima lama dan kulama. Lama zahabtu ilaihi wajadtuhu maridon. Lama juga tidak menjazmkan. Jadi zahabtu itu tidak jazm karena ya biasanya yang jazm itu fi'il mudhari, fi'il madhi tidak ada jazm. Gitu. Setelahnya selanjutnya jawab syarat. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita hari ini. Jawab syarat. Jawab asal jawab syarat itu adalah harus disertai dengan fa. Nah, di mana aja tempat jawab syarat itu tidak disertai dengan fa. Nah, yang pertama ketika jawab syarat itu berjumlah jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah nanti ada juga baik itu jumlah ismiyah musabbitah atau jumlah ismiyah manfiyah. Nah, gimana contohnya? Contoh, manjadda fannajahu halifuhu. Man di sini kan tadi dia termasuk kepada huruf syarat, yaitu huruf syarat. Sedangkan jawab syaratnya itu yaitu fannajahu. Nah, sekarang fannajahu itu dia posisinya jawab syarat. Tetapi di depannya harus disertai dengan fa. Kenapa demikian? Karena jumlah syaratnya itu berjumlah yaitu jumlah ismiyah yaitu terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya an-najahu, mana khobarnya halifuhu. Jadi secara mahal jumlah mubtada khobar pada mahal jazam menjadi jawab syarat dari man. Gitu. Jadi yang kapan jawab syarat itu harus disertai dengan fa ketika yang pertama jawab syaratnya itu berupa jumlah ismiyah, baik ismiyah itu man musabbitah atau manfiyah. Yang manfiyah gimana contohnya? Contoh, in yasurukumullahu fala ghaliba lakum. Yansurukumullahu, in kan huruf syarat. Mana fi'il syaratnya? Fala yansurkum. Nah, mana jawab syaratnya yaitu la ghaliba. Nah, la ghaliba itu tidak yaitu la ghaliba itu jawab syarat. Maka disertai di depannya itu fa. Kenapa demikian? Karena dia itu berupa jumlah ismiyah. Berupa jumlah ismiyah. Yang kedua, jawab syarat itu harus disertai dengan fa ketika jumlah fi'liyah. Contoh, iza maritta fattabi di F1. Ini ada fa. Fattabi nushat tabib. Nah, jumlah iza marid
tu iza maritu fattabi' nushat tabib. Iza di sini merupakan adat syarat. Maka jawab syaratnya itu itabi berupa fi'il amar. Maka jika jawab syaratnya berupa fi'il amar, maka harus disertai dengan fa. Dan juga contohnya in kafalta bi'amalin fala taksur fihi. Nah, fala taksur dijawab syarat dari in. Tapi harus disertai dengan fa. Kenapa demikian? Karena jawab syaratnya berupa fi'il nahi. Juga fahal taktumuhu in hadastuka bisrun fahal taktumuh. Nah, di sini jawab syaratnya harus disertai dengan fa. Kenapa demikian? Karena di depannya itu berupa jumlah, karena jawab syaratnya itu berupa jumlah fi'liyah, yaitu tadi berupa isim istifham. Jadi kesimpulannya, jawab syarat itu harus disertai dengan fa ketika jawab syaratnya itu berupa jumlah ismiyah. Yang kedua, ketika jawab syaratnya berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il amar, yang kedua fi'il nahi, yang ketiga fi'il istifham. Nah, yang selanjutnya, ketika jawab syaratnya itu harus berupa jumlah fi'liyah fi'il jamid. Gimana? Apa aja? Yaitu man afsyas sirra falaisa bi'amin. Nah, laisa bi'amin ini merupakan jawab syarat dari man, tetapi harus disertai dengan fa karena dia berupa fi'il jamid. Yang apa itu fi'il jamid? Fi'il yang nggak bisa ditasrif gitu. Nah, selanjutnya berupa jumlah fi'liyah yang didahului dengan lan, ma, qad, saufa. Nah, apabila jumlah fi'liyah itu didahului oleh lan, ma, qad, saufa, maka harus di depannya itu harus ada fa. Contoh, in asaita amri falantanala mahabbati. Lantanala merupakan jawab syarat dari in, maka harus disertai dengan fa. Kenapa harus ada fa di depannya? Ya karena di depan fiilnya ada lan. Gitu juga in tajhadu fama amtana'u an makafaatika. Nah, fama amtana'u ini merupakan jawab syarat dari in, maka harus disertai dengan fa karena di depan fiilnya ada huruf ma. Yang contoh yang terakhir, man ahmala fi ilmihi faqad asaa ila watanihi. Nah, juga faqad asaa merupakan jawab syarat dari qad, tetapi di depannya harus disertai dengan fa karena jawab syaratnya itu didahului oleh qad. Selanjutnya, man zalaman nasa fasawfa yandamu. Nah, juga ini jawab saufa yandamu merupakan jawab syarat dari man. Maka jawab syaratnya itu harus disertai dengan fa. Baiklah. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.